Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau merenungkan satu Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Sebelum merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang bertata di surga, pada pagi hari ini saya mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga. Ini sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu kepada kami. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Bersalah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu, kemuliaan-Mu yang agung dan semarak, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-Mu yang dahsyat akan diberitakan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan akan kebajikan-Mu yang besar akan dimasyurkan, dan mereka akan bersorak-sorai tentang keadilan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan memberitakan kerajaan-Mu yang mulia, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kerajaan-Mu yang mulia dan semarak. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap untuk segala keturunan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penumpang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Mata semua makhluk menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya, mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku hendak mengucap puji-pujian kepada Tuhan, dan hendaklah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan ya. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat dalam, serta akal budi yang luas seperti pasir di tepi laut. Hikmat Salomo melebihi hikmat segala orang timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Etan orang Erhari, dan Hemen, Kalkol, serta Dalda, anak-anak Mahol. Sebab itu namanya termasyhur di antara segala bangsa sekelilingnya. Segala
Segeralah sesudah Salomo naik tahta menggantikan Daud, Tuhan muncul dalam mimpinya, mengatakan agar Salomo minta apa saja dari dia. Mengaku diri masih hijau, Salomo tidak meminta kekayaan atau kemasyhuran, umur panjang, atau berjaya atas musuh-musuhnya, melainkan minta hikmat agar bisa memerintah umatnya dengan keadilan. Akibatnya Salomo menjadi administrator jenius. Dia membagi negaranya menjadi 12 wilayah yang dipimpin 12 pejabat raja. Dia membangun tentara handal dan membentuk armada kapal dagang Israel yang berlabuh di Teluk Akabah, yang mengadakan pelayaran yang berani. Setelah membangun istana dan gedung perkantoran lainnya, Salomo melanjutkan pembangunan rumah bagi Tuhan yang dulu hendak dibangun Daud. Salomo juga mendukung kesenian dan mengubah banyak lagu dan peribahasa. Reputasi hikmat, keagungan, dan keadilannya masyhur. Di bawah pemerintahan rakyat menikmati perdamaian dan kemakmuran. Tidak heran Yesus menyebut tentang Salomo dalam segala kemegahannya. Matius 6 ayat 29 ya. Israel telah mencapai titik puncak kehebatannya. Namun di balik kehebatan ini tidak semua berjalan baik. Salomo tidak tulus mencintai Tuhan Allah. Dia juga tidak mengasihi sesamanya. Dia juga memiliki hal yang membuat dia mencondong hatinya kepada Allah-Allah lain. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Di sisi lain, gaya hidupnya serba mewah dengan melakukan penindasan melalui pajak yang tinggi dan kerja paksa. Kita telah melihat 3 raja dari kerajaan kesatuan, Saul, Daud, dan Salomo. Masing-masing memerintah kurang lebih 40 tahun dengan tingkat yang berbeda, merupakan pemerintahan percampuran yang baik dan jahat. Dan masing-masing juga merupakan monumen agar anugerah Allah, akan anugerah Allah. Ya, kita orang-orang percaya yang beriman pada Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan, kita hidupkan dalam kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, hidup ini kita serahkan kepada Tuhan kita dan bersyukur, berdoa, mengucap syukur kepadanya, minta hikmat untuk Dia menuntun kita ke jalan yang benar, dan Roh Kudus akan memimpin kita di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.